Shalom saudaraku, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema Kristus adalah Raja yang penuh perhatian. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur punya kesempatan Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk sekali lagi mendengar suara Tuhan. Kami mau berdoa biarlah dalam perenungan firman Tuhan ini kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, kami boleh disapa, dan kami juga boleh mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan kami. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan merenungkan Yohanes 19 ayat 16-27. Tapi kita hanya akan membaca ayat 16b sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Mereka mengambil Yesus, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, Akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Saudara, kehidupan Yesus Kristus memperlihatkan berbagai paradoks. Paradoks adalah hal-hal yang tampaknya saling bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Kristus adalah sosok yang mulia, tetapi dia bersedia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Dia adalah raja yang patut dimuliakan, tetapi di kayu salib pun dia memperhatikan ibunya dan murid yang ia kasihi. Tulisan yang diperintahkan oleh Pilatus untuk dituliskan di kayu salib, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, adalah identitas yang benar. Yesus Kristus adalah Raja orang Yahudi. Bahkan sebenarnya Yesus Kristus adalah Raja seluruh dunia ini. Identitasnya amat mulia. Sekalipun demikian di kayu salib, dia membiarkan dirinya dianggap bersalah dan disalibkan di antara dua orang penjahat karena dia menempatkan dirinya sebagai penebus dosa manusia berdosa. Identitas Yesus Kristus sebagai Raja itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Bahasa Ibrani adalah bahasa masyarakat setempat, bahasa Latin dan bahasa Yunani adalah bahasa internasional pada masa itu, dan masing-masing terutama digunakan dalam pemerintahan dan kebudayaan. Pemakaian berbagai bahasa itu membuat pengumuman tentang identitas Yesus Kristus itu bisa dimengerti oleh semua orang, termasuk para prajurit Romawi yang menyalibkan dia, serta memperlihatkan secara tidak langsung bahwa Yesus Kristus adalah Raja dan sekaligus penebus dosa yang lingkupnya mencakup seluruh dunia. Walaupun berada dalam posisi yang tinggi, yaitu sebagai Raja, Yesus Kristus memperhatikan mereka yang berada dalam posisi yang rendah. Ia menyadari bahwa penyaliban dan kematiannya akan sangat memukul hati orang-orang yang dekat dengan dirinya, khususnya Maria, ibu Yesus Kristus, dan seorang muridnya yang setia menunggui di dekat kayu salib. Hampir bisa dipastikan bahwa murid yang menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihinya itu adalah Yohanes yang menuliskan Injil Yohanes.
Sebelum ia wafat, Yesus Kristus menitipkan ibunya kepada muridnya. Saudaraku, saat mengalami penderitaan, pada umumnya manusia cenderung mementingkan dirinya sendiri. Akan tetapi Yesus berbeda. Sejak semula ia datang ke dunia ini untuk menderita demi kepentingan manusia berdosa. Pengkhianatan yang menyakitkan serta penderitaan dahsyat yang memuncak pada penderitaan di kayu salib tidak bisa mengguncang niatnya untuk menebus dosa. Kasih-Nya tidak berubah dalam segala keadaan. Apakah Anda sudah menerima kasih Kristus itu? Apakah Anda sudah meneladani kasih-Nya itu dan Anda sudah memperhatikan orang-orang di sekitar Anda? Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan, sehingga Engkau rela datang ke dunia ini, menyerahkan diri-Mu, mati di atas kayu salib demi kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu, dan biarlah Engkau menolong kami juga untuk kami belajar mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.